Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, hari ini kita melanjutkan tematik tema 7, subtema 1. Dengan pembahasan materi pertama, kata sulit. Di dalam sebuah teks, sering terdapat kata yang tidak kita ketahui artinya. Kata tersebut dinamakan kata sulit. Nah, anak-anak Umi, untuk mengerti arti dari kata sulit tersebut dapat kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari kata sulit, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan kata dasar dari kata sulit tersebut. Contohnya keragaman. Kata dasarnya ragam karena kata dasar tersebutlah yang menjadi panduan kita untuk mencari di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting untuk mendapatkan informasi. Kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks dengan menentukan ide atau gagasan pokok. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Pengaruh gaya terhadap benda. Benda diam akan bergerak jika diberikan gaya. Contohnya, becak dapat bergerak karena adanya gaya. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Pengaruh gaya terhadap benda contohnya: 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contoh meja yang didorong. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat kita bersepeda, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. 3. Benda berubah bentuk. Contohnya saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas dari otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. 2. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. 3. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ketapel. 4. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. 5. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. 6. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Nah, anak-anak Umi, itu tadi macam-macam gaya. Jika anak Umi belum paham dan masih ada yang belum dimengerti, boleh baca bukunya pada halaman 88. Macam-macam lagu daerah dan asalnya. Lagu Injit-Injit Semut berasal dari daerah Jambi. Lagu Apuse berasal dari daerah Papua. Lagu Oi Nai Keke berasal dari Sulawesi Utara. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Dan lagu Suwe Ora Jamu berasal dari Jawa Tengah. Lagu nasional dan temponya. Anak-anak Umi, pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tempo dan macam-macam tempo. Di sini Umi memberikan 5 contoh lagu nasional beserta temponya. Lagu Bangun Pemuda Pemudi dinyanyikan dengan tempo di Marsia. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dengan tempo andate. Lagu Gugur Bunga dinyanyikan dengan tempo largo. Lagu Syukur dinyanyikan dengan tempo andate. Dan lagu Sorak-Sorak Bergembira dinyanyikan dengan tempo allegro. Keragaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa dan keragaman bahasa. Keragaman suku bangsa ini dipengaruhi oleh wilayah yang berbentuk kepulauan. Salah satu contoh keragaman suku bangsa adalah di Pulau Sumatera, suku bangsanya Gayo, Batak Karo, Minangkabau, Anak Dalam, Talang Mama, Paseman, dan Enggano. Sedangkan di wilayah Pulau Jawa,
memiliki suku Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Dan di Pulau Bali, NTT dan NTB memiliki suku bangsa Bali Aga, suku Sasak, dan suku Alor. Selanjutnya, keragaman bahasa daerah. Sumatera memiliki bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Jawa memiliki bahasa Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Sedangkan Nusantara Tenggara memiliki bahasa daerah Sasak dan Sumbawa. Kalimantan memiliki bahasa daerah Bahau, Kayan, dan Bajar. Sulawesi memiliki bahasa Bugis, Kobongko, Budo, Budong, dan Batur. Maluku memiliki bahasa daerah Ambelau, Babar, dan Buru. Dan Papua memiliki bahasa daerah Asmat dan Dabu. Walaupun Indonesia memiliki banyak bahasa, tapi ada satu bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keragaman. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan saling berkaitan, merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar terciptanya persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Nah, anak-anak Umi, kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan pantai mempengaruhi keragaman pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak Umi, itulah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Akhir kata, Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.